Selamat bertemu Sobat Pembelajar. Kita akan mempelajari jenis-jenis kamera digital. Untuk belajar fotografi digital, kita perlu mengenal kamera-kamera digital. Ada beberapa jenis kamera digital yang sekarang ada di pasaran. Mungkin salah satu yang bisa kita kenal adalah yang paling populer itu kamera DSLR. Seperti ini namanya DSLR. Digital Single Lens Reflex Camera. Oke, kemudian model yang kedua itu adalah kamera digital sistem kamera atau yang orang sebut itu mirrorless. Kenapa mirrorless nanti saya jelaskan. Yang model seperti ini itu mirrorless. Kemudian di bawahnya itu ada yang namanya prosumer kamera. Hanya saja sekarang di pasaran tidak begitu tersedia lagi karena orang dulu pemakai prosumer, sekarang lebih baik naik ke level entry mirrorless. Di bawahnya prosumer itu ada yang namanya kamera pocket, kamera kecil, kamera saku yang bisa kita bawa kemana-mana, kamera compact. Ini sekarang di pasaran juga susah ditemukan karena orang lebih suka memakai kamera handphone gitu. Lebih bisa dibawa kemana-mana tapi lebih fleksibel. Ada beberapa jenis kamera lagi yang kita kenal, misalkan kayak action cam seperti ini ya. Ini untuk keperluan adventurer dan lain-lain, mengasihkan sekali. Dan beberapa kamera action cam sekarang sudah dilengkapi dengan alat stabilisernya seperti ini ya. Bisa saku, bisa langsung kompatibel dengan handphone. Oke. Nah, selain itu ada kamera yang dibuat khusus untuk keperluan videografi. Oke, kamera video yang pertama adalah kamera handycam, disebutnya kamera handycam. Biasanya ini disebutkan handycam dulu karena digunakan untuk siapa saja, bukan digunakan untuk profesional. Nah, lagi-lagi sekarang jarang orang memakai kamera handycam lagi, orang lebih senang memakai kamera handphone. Ada yang lebih profesional lagi ya, kamera video. Ada beberapa jenis, ini biasanya untuk keperluan profesional gitu. Bisa di fasilitasnya tentu lebih banyak. Tetapi secara umum ya, kamera digital yang ada di pasaran sekarang ya, seperti kamera yang dulu disebut kamera untuk fotografi, sekarang sudah bisa dipakai untuk kamera video juga ya. Seperti kamera ini untuk videografi juga bisa ya. Kamera ini untuk videografi juga bisa. Hampir semuanya bisa dipakai untuk videografi. Bahkan beberapa hobis atau pembuat konten video ya, konten multimedia sekarang justru lebih praktis memakai kamera-kamera seperti ini untuk memotret sekaligus untuk membuat video juga. Sekarang banyak orang di pasaran memakai kamera digital itu kebanyakan memakai DSLR dan memakai mirrorless atau yang tadi disebut DSC, Digital System Camera. Ya. Ini mirrorless, ini DSLR juga. Ya. Ini mirrorless juga, ini mirrorless juga. Tapi secara umum sekarang di pasaran orang memakai dua itu. Mengapa disebut DSLR? Karena struktur kameranya ini struktur teknologi kamera ini membawa teknologi zaman analog yang namanya SLR atau Single Lens Reflex. Kenapa dinamakan SLR dulu? Karena kamera ini hanya dengan satu lensa sudah bisa buat memotret, sudah bisa ngambil gambar. Loh, emang butuh berapa lensa? Sebelumnya teknologi itu kamera memakai dua lensa. Atas bawah, satu lensa buat bidik, satu lensa buat ngambil gambar. Sampai ketemu teknologi SLR. Hanya dengan satu lensa tapi bisa buat bidik sekaligus buat ngambil gambar. Bidiknya pakai apa? Sama lensanya, cuma sekarang dikasih cermin. Ini ada mirror atau cermin ya, mirror atau cermin ya. Oke, jadi lensa masuk jadi cahaya masuk ke lensa ya, kemudian dipantulkan ke atas, masuk area yang namanya focusing screen. Jadi focusingnya ada di sini, otak focusingnya ada di sini, kemudian diteruskan lewat pentaprisma ke jendela bidik. Bidik dulu, setelah ditekan shutter cekrek, baru mirrornya buka, rananya buka, masuk ke sensor, gitu, atau masuk ke film zaman dulu. Nah, teknologi itu dibawa ke DSLR.
Oke, sampai kemudian ditemukan yang namanya digital sistem kamera. Ya, digital sistem kamera ini kenapa orang mengenalnya sebagai mirrorless? Karena nggak ada mirrornya. Mirror yang ada di DSLR itu sekarang sudah nggak ada. Jadi kalau dibuka mirrorless itu langsung ke sensor. Bidiknya pakai apa? Pakai sensor. Ngerekam gambarnya pakai sensor juga. Karena tidak ada mirror, maka ukuran mirrorless ini menjadi semakin kecil. Untuk sensor yang sama, dua kamera ini sensornya sama besar, tapi ini bisa lebih kecil karena tidak perlu ada mirror. Oke, tadi kita sudah membahas perbedaan kamera DSLR dan kamera mirrorless atau digital sistem kamera. Nah, kemudian mana kamera yang harus kita pilih? Perbedaan kamera-kamera yang ada di pasaran sekarang seperti apa? DSLR dan mirrorless itu ada sebuah pilihan, teman-teman bisa memilih DSLR atau mirrorless, sama, cuma cara bekerjanya saja yang berbeda. Keuntungannya, kekurangannya masing-masing ada. DSLR itu keuntungannya kita bisa membidik secara optikal, ya. Kalau mirrorless ukurannya lebih kecil. Ini lebih irit baterai, mirrorless lebih boros baterai karena semua bekerja melalui sensor. Nah, kemudian kita memilih kamera yang mana, ya? Ada banyak perbedaan beberapa jenis kamera yang tadi sudah dijelaskan. Jadi secara umum sekarang kamera digital yang ada di pasaran itu ada beberapa pilihan, yang utamanya itu diberikan pilihan ukuran sensor. Ada yang sensornya paling besar sampai yang paling kecil kamera handphone kita. Ya. Ini kamera medium format, mirrorless juga tapi medium format. Kenapa medium format? Karena sensornya ukurannya medium format. Kalau dilihat ini sensornya gede sekali. Kemudian di bawahnya kamera medium format itu ada yang namanya kamera full frame, sensornya full frame seukuran film 35 mili dulu. Ya. Ini ukuran film 35 mili, film celluloid dulu. Di bawahnya itu lebih kecil lagi yang dinamakan APS-C. Ini lebih kecil lagi. Di bawahnya ini sebenarnya ada yang namanya kamera micro four third. Sensornya ukurannya separuh full frame. Kalau full frame itu 36 kali 24 mm. Kalau mirrorless, kalau micro four third itu separuhnya, ya. Berarti 12 kali 18. Pocket lebih kecil lagi. Biasanya kurang dari 1 inci lah diameternya ukuran sensornya. Action cam lebih kecil lagi. Action cam lebih kecil lagi sensornya. Handphone paling kecil. Handphone kecil sekali. Ya. Lihat perbandingannya nanti antara yang paling besar dan paling kecil. Semakin besar sensornya, ukuran filenya akan semakin besar. Yang mana membutuhkan energi atau untuk post processing gambarnya itu lebih berat. Semakin ke sini semakin ringan, semakin kecil ukuran sensornya, ukuran gambarnya semakin kecil sehingga untuk post processingnya bisa lebih cepat. Itulah mengapa handphone itu sangat praktis. Karena apa? Ukuran gambarnya kecil sehingga diproses bisa langsung cepat di handphone. Tapi kalau yang dihasilkan dari medium format diproses di handphone nggak kuat. Nah, kemudian kita memilih yang mana? Ya, kita memilih yang mana? Tentu disesuaikan dengan kebutuhan kita. Kebutuhan kita apa untuk memakai kamera digital ini? Untuk kebutuhan sehari-hari, kita sering jalan-jalan kemana, mungkin keluar kantor, ini selalu kita bawa, bisa kita pakai. Kalau kita suka membuat video konten yang lebih serius lagi, tapi ingin fleksibel juga, mungkin action cam kayak gini bagi pehobi yang naik sepeda, nyelam, dan lain lebih berfungsi, ya, lebih praktis. Oke, nah semakin kesini biasanya kebutuhannya semakin profesional. Kalau Anda fotografer profesional, komersial kayak gitu, medium format mungkin sekarang sudah menjadi tuntutan. Karena dengan sensor yang besar, gambar bisa dicetak, mungkin ukurannya bisa 5 kali 10 meter bisa, ya. Full frame juga lumayan praktis juga, ya. Kualitas gambarnya besar dan bisa dipakai untuk kecepatan yang lebih cepat lagi. APS-C ukuran sensornya kurang lebih 3/4-nya full frame. Ini dari sisi ukuran sama dari sisi sensor mungkin ada di tengah-tengah, bisa menjadi salah satu alternatif juga. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan kita.
tidak ada kamera yang paling bagus, tidak ada kamera yang paling buruk. Adanya adalah kamera yang paling cocok untuk kita. Oke ya, kita lanjutkan di pembahasan berikutnya.